Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa, kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat pada siang hari ini, di mana pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kans Ridwan Kamil di Pilpres 2024. Seperti yang kita ketahui, Ridwan Kamil ini sudah menyatakan diri siap maju di pertarungan Pilpres 2024, namun ia masih memilih partai mana yang akan menjadi tunggangannya. Meskipun begitu, meski memiliki popularitas yang lumayan cukup tinggi, Ridwan Kamil ini diketahui masih memiliki elektabilitas yang di bawah Prabowo, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Lalu seperti apa kansnya di Pilpres 2024? Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mbak Dewi Arum Nawangwungu, selaku Senior Researcher Indo Polling Network pada siang hari ini. Selamat siang, Mbak Arum. Siang, Mas Dian. Gimana kabarnya pada siang hari ini, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan terima Semoga kasih. sehat semua juga di Sultan TV. Alhamdulillah, kita sehat-sehat semua ya. Dan terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini ya. Oh iya, terima kasih. Oke, dan Mbak Arum, kita ngomongin soal kans dari Ridwan Kamil. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai kans Ridwan Kamil di Pilpres 2024, dan kalau kita melihat dari elektabilitasnya, saat ini sebenarnya seperti apa? Iya, kalau melihat dari segi elektabilitas Ya. ya, saya kira Ridwan Kamil kalau melihat dari beberapa hasil survei lembaga riset opini publik Mm-mm. yang telah dirilis sejak bulan November ya, November, Ya. Desember, Januari, trennya itu masih 10 besar. Oke. Jadi tadi seperti sudah disebutkan oleh Mas Bian, Mm-mm. tiga besar itu masih Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Ya. Dan mereka bertiga tingkat keterpilihannya dalam 3 bulan terakhir itu sudah 2 digit ya, Ya. rata-rata sudah di atas 13%. Hmm. Bahkan Prabowo dan Prabowo itu 22 sampai 24, Ganjar juga tipis-tipis ya dengan Prabowo Hmm. antara 20 hingga 24%. Nah, sementara untuk kans keterpilihan Ridwan Kamil dalam 3 bulan terakhir dari berbagai survei yang sudah dirilis dan itu secara Ya. nasional Hmm. eh, masih di kisaran 5%-an ya, Oke. Hmm. hanya berselisih sedikit dengan Agus Yudhoyono dan Sandiaga Uno. Nah, jika melihat dari konteks modal, dalam Hmm. hal ini modal sosial, saya kira kalau bicaranya per tahun ini ya, Ya. Hmm. berdasarkan basis hasil survei yang ada, seperti capres agak bekerja keras karena saya kira 5% itu perlu banyak usaha, Hmm. pengenalan saya kira juga menunjukkan kinerja sampai sejauh mana karena walaupun beliau saat ini adalah Gubernur Jawa Barat, Hmm. banyak hasil kinerjanya yang belum terlihat ya dalam hal Ya. misalnya tahun 2019 yang lalu ada suara mengenai ketidakpuasan kinerja dari Pak RK, misalnya katanya ada banyak program siluman dalam rencana kerja Pemprov Jawa Barat. Misalnya di situs Rawakalong di Depok, lalu juga ada revitalisasi alun-alun di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Lalu bagaimana sebetulnya realisasi konsep comment center dan creative center yang digadang-gadang oleh beliau, bagaimana kerja tim akselerasi pembangunan di Barat hingga penataan misalnya lokasi-lokasi wisata premium ya, yang Ya. misalnya Pantai Pangandaran. Saya kira misalnya kita melihat potret keterpilihan beliau pada Pilgub 2018 lalu, sebenarnya kan kemenangan 32,88% saat Ya. terpilih sebagai gubernur saat itu, selisihnya cukup ketat ya dengan Ya. pasangan Sudrajat Syaiqo yang waktu itu diusung oleh PKS, juga oleh Deddy Mizwar, Deddy Gumelar yang diusung Golkar.
Saat itu kan ada 4 pasangan calon, tapi 3 pasangan calon ini lumayan saling kejar mengejar di setiap kabupaten kota. Misalnya kita lihat RKUU itu tahun 2018 menangnya juga hanya di beberapa kabupaten kota, di Bandung, Kuningan, Sumedang, Tasik, Ciamis, Garut, Indramayu, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara di wilayah lain, total kan Jawa Barat ada 27 kabupaten kota ya. RK ini cuma dominan di sekitar 8-9 kabupaten kota dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Misalnya kita akan membawa ini ke skala nasional, tantangannya adalah Kang RK ini nantinya punya apa yang bisa ditawarkan, bukan hanya kepada pemilih tapi juga kepada partai yang akan mengusungnya. Karena kan kita tahu juga Kang RK per saat ini setelah statement yang kemarin kita tahu ya, beliau siap lahir batin tapi kan kendaraan politiknya belum ada. Sementara dengan konteks presidensial threshold di mana minimal 20% baru boleh mengusung calon, saya kira pada dasarnya partai pun dalam hal ini punya wewenang besar ya untuk memilih, menyeleksi kandidat yang akan mereka usung. Saya pikir begitu. Tapi jika misalnya melihat modal individualnya Kang RK ya, kalau dari konteks modal sosial secara personality, saya pikir sebetulnya ya sebetulnya sama saja seperti kepala daerah di Indonesia yang saat ini sering muncul ya, figur yang dianggap capable untuk memimpin secara nasional, misalnya ya ada nama Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Bu Risma yang sekarang Mensos, juga Mas Agus. Saya pikir yang paling menonjol dari Ridwan Kamil ini adalah extraversion ya, dia itu orangnya kan social engagement-nya baik secara digital maupun luring secara nyata tuh tinggi. Cuman memang dia kurang appeal untuk ke pemilih yang sifatnya grassroots, akar rumput itu kurang ya. Dia cukup menarik untuk mereka yang memiliki visi, misalnya kelompok-kelompok kelas menengah terdidik di perkotaan yang tertarik dengan konsep misalnya digital literacy yang dia bangun, misalnya dia punya program desa digital, tapi kan hanya ada di beberapa kabupaten kota dan belum terukur apakah keberhasilannya program-program tersebut bisa dicontoh di kabupaten lain di Jawa Barat. Oke. Dan sebenarnya kalau dibandingkan dengan pejabat daerah lainnya yang mungkin juga berpeluang seperti Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan, ini yang membedakan Ridwan Kamil dengan pejabat daerah lainnya, sehingga mungkin Ridwan Kamil ini sedikit tertinggal dibanding pejabat daerah lainnya, apa nih Mbak? Yang membedakan, saya kira secara teknis ya, misalnya untuk kemampuan beliau sebagai seorang kepala daerah, seorang pemimpin daerah, Kang Ridwan itu kan orangnya kalau diperhatikan openness to experience-nya besar ya. Ketertarikan dia untuk menjajal level yang lebih tinggi. Kita ingat waktu dia jadi wali kota Bandung, memutuskan maju ke Pilgub Jawa Barat, sebetulnya momennya kurang lebih sama seperti sekarang beliau akhirnya deklarasi siap lahir batin untuk kompetisi di Pilpres 2024 ya. Artinya ketika sedang menjabat tahun kedua ketiga, setelah sudah merasa meletakkan batu fondasi pekerjaan mendasar di level lokalnya, dia memilih untuk ada elevasi begitu. Tapi saya kira Kang Ridwan ini satu ya, jangkauan dia bahkan di Jawa Barat juga kurang luas sebetulnya kan. Kita cukup bersandar di data waktu Pilgub aja. Beliau ini kan terkenalnya terpilihnya, populer iya, tapi keterpilihan dia itu tinggi hanya di wilayah Parahyangan ya, kota-kota yang bukan pesisir ya. Sementara di pesisir itu kan lebih banyak suara masuknya ke Dedi waktu itu, Dedi Mizwar dan ketua itu ya, Kang Dedi. Jadi saya pikir penetrasi beliau untuk dikenal di Jawa Barat juga belum tuntas, saya pikir ya. Jadi kalau misalnya kita bicara level nasional,
yang mampu melewati sekat-sekat kedaerahan itu ya baru Ganjar, baru Pak Prabowo, dan mungkin Pak Anies Baswedan karena sifatnya dia pemimpin ibu kota, jadi Ya. porsi media lebih besar ya ke beliau. Oke, dan menarik kalau berbicara mengenai periode jabatan dari Ridwan Kamil yang mungkin sebentar lagi juga akan usai gitu. Apakah ini juga akan menjadi tantangan atau justru ini akan menjadi batu loncatan nih untuk Ridwan Kamil untuk melakukan manuver-manuver menuju Pilpres 2024? Iya, saya pikir sebetulnya kalau bicara soal pencapaian kinerja Provinsi Jawa Barat kan dikatakan mereka sudah memiliki 131 penghargaan, Iya. 100 dari pusat dan 25 dari lembaga non pemerintah. Hmm. Dan kabarnya awal tahun ini Ridwan Kamil akan membawa 11 program prioritas ya Hmm. untuk Provinsi Jawa Barat yang mana sifatnya sebetulnya eh, kalau dibaca ya lanjutan dari program 14 program dia yang di awal masa kepemimpinan di Jawa Barat. Misalnya seperti reformasi sistem kesehatan, pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemi, lalu juga sistem jaminan sosialnya, Iya. sistem pendidikan, terutama saya pikir yang paling terlihat bagaimana memigrasikan ya pasca pandemi ini kan segalanya jadi hybrid blend Iya. system. Hmm. Saya pikir RK di sini keunggulannya adalah karena dia tech savvy, advance sekali dalam penggunaan digital. Saya pikir cukup berhasil, tapi memang saya kira pemerataannya saja yang kurang ya, karena sepertinya daerah-daerah yang dia kembangkan itu adalah daerah-daerah yang kemarin dia menang besar ya, Hmm. jadi belum banyak, belum rata di Jawa Barat sendiri. Oke, jadi ini lumayan cukup menjadi jalur terjal bagi Ridwan Kamil untuk bisa maju di Pilpres 2024. Terlebih saat ini memang Ridwan Kamil tidak memiliki partai yang bisa menjadi kendaraan untuk dia maju di Pilpres 2024. Nah, sebenarnya kansnya untuk masuk partai ini sebenarnya lebih besar kemana? Seperti mungkin beberapa waktu sebelumnya juga PAN dikatakan tertarik untuk melibatkan Ridwan Kamil. Nah, sebenarnya partai mana lagi yang mungkin juga memiliki kesempatan yang besar? Ya, saya pikir jika melihat partai sebagai platform ya, Hmm. sebagai kendaraan untuk masuk sebagai pintu kandidasi Iya. ya seseorang untuk maju dalam pemilihan eksekutif. Hmm. Biasanya kan parpol itu juga melihat kualitas yang sifatnya sesuai apa tidak dengan nilai ideologis Iya. partai, Hmm. apakah sosoknya itu mampu merepresentasikan kepentingan partai, Hmm. baik dalam skala pro. Ya kan tidak mungkin kita katakan misalnya PKS mengusung Ganjar itu kan sebetulnya agak-agak tidak bisa Iya. dibayangkan ya. Tapi kalau misalnya Hmm. kita bilang, oh sepertinya partai-partai seperti partai menengah, seperti Hmm. PKS, PAN, Nasdem, Perindo, yang mana mereka juga belum punya figur yang kuat Iya. untuk ditawarkan kepada pemilih, tapi sudah biasanya membidik calon-calon berkualitas Iya. yang non partai untuk kemudian diajak bergabung, dan ini sebenarnya kan sudah terjadi ketika Pileg 2019 yang lalu ya. Iya. Ada banyak figur yang sifatnya diambil tapi mereka bukan kader, jadi seperti di setek gitu ya, nggak ada proses kaderisasi, Iya. tapi melihat produk yang sudah jadi. Dan saya pikir di era politik yang semakin pragmatis, semakin besar peluang di mana figur yang potensial akan diambil sebagai calon oleh partai, terutama Oke. partai yang tidak memiliki figur yang kuat ya. Iya, iya. Dan misalkan gitu di beberapa pemberitaan ini menyebutkan jika kemungkinan besar juga Ridwan Kamil akan berlabuh ke Nasdem gitu ya, di mana seperti yang kita tahu berarti mereka membutuhkan koalisi-koalisi yang untuk bisa memperkuat dan juga memenuhi presidensial threshold. Nah, Ya. kalau melihat dari Nasdem kemungkinan besar akan berkoalisi dengan siapa seandainya memang benar akan menarik Ridwan Kamil? Ya, saya pikir per saat ini acuan idealnya itu kan jika nanti tidak berubah ya, Iya. eskalasi politiknya tidak membuka pintu di mana PT di bawah 20% ya. Iya. Saya pikir kalau kalau mengikuti yang sekarang PT 20%, ya partai-partai menengah itu mau tidak mau
harus berkoalisi dan mereka harus melihat secara entah apakah secara ideologis, entah apakah secara tujuan-tujuan. Sekarang kita dulu pun zaman Pak SBY kita kenal sekber, sekretariat bersama, itu pun sebetulnya tidak berdasarkan ideologi lagi, tapi kepentingan politik semata kan. Jadi saya kira itu juga bisa saja terjadi karena partai-partai menengah saat ini figurnya tidak cukup kuat ya. Kalaupun ada partai yang memiliki figur politik yang baik, itu biasanya di internalnya juga friksinya lumayan besar. Artinya selama partai-partai menengah ini tidak berkeberatan untuk membidik satu calon yang sama, saya pikir PAN, Nasdem, PKS mungkin, atau bahkan bisa jadi beberapa partai gurem lain ikut bergabung, karena kita tahu ada banyak partai baru juga. Bisa jadi juga Pak Ridwan Kamil punya kesempatan untuk maju dengan komposisi partai yang Oke, dan kalau melihat Ridwan Kamil yang menyatakan diri siap untuk maju sebagai calon presiden, sementara memang jalan yang harus dilalui ini lumayan cukup terjal, apakah ada kemungkinan Ridwan Kamil ini mungkin akan legowo gitu, lebih memilih sebagai calon wakil presiden gitu? Adakah kemungkinan ke sana? Ya, saya pikir kalau deal politik itu di negara demokrasi yang belum terkonsolidasi ya sebetulnya etika berpolitiknya dalam hal ya kita masih tahu kingmaker di partai-partai perannya masih besar. Jadi tidak semata karena misalnya si calon ini punya program kerja yang jelas, visioner dan mampu dilakukan, visible gitu ya. Tapi lebih kepada deal-deal politik di balik layar ya. Kita misalnya melihat saat Pilkada DKI Jakarta juga kita ingat 2017 siapa yang mengenal Pak Sandiaga Uno. Waktu itu pun elektabilitasnya bahkan lebih kecil, 2% ketika baru awal mulai. Dan di saat itu juga figur Ahok sedang tinggi-tingginya, kepuasan tinggi, popularitas tinggi. Tapi pada akhirnya mampu tumbang juga karena ada semacam ya kita tahu ya ada banyak instrumen yang bisa dilakukan apalagi kalau level pemilihan presiden yang pasti ada banyak power struggle di belakangnya gitu. Jadi saya kira kemungkinan Kang RK jadi capres atau jadi cawapres sama-sama besar karena ini juga baru awal tahun dan awal deklarasi. Saya pikir juga pasti akan lebih banyak lagi relawan-relawan yang dibentuk biasanya kalau misalnya figurnya sudah menyatakan siap, tinggal bagaimana partai-partai gayung bersambut dari partai-partai ini akan seperti apa. Oke, dan seandainya RK legowo menjadi calon wakil presiden, kira-kira calon presiden siapa yang mungkin berpeluang besar di Pilpres 2024 nanti? Saya pribadi melihat Kang Ridwan Kamil itu mungkin akan paling mudah diterima kalau dia majunya jadi cawapres ya, karena dia sangat mudah masuk ke berbagai lapisan dan dia akan menjadi pendongkrak suara yang paling besar saya kira untuk siapapun calon presiden ya. Tapi apabila Kang Emil merasa jodohnya itu sebagai presiden ya tentu itu hak beliau ya. Hanya kalau bicara soal data lapangan dengan keterpilihan masih 5,5%, perjalanannya masih jauh mengejar 3 nama yang sudah di depan dengan 2 digit dengan mesin partai yang saya kira yang paling solid ini per saat ini kan Gerindra dengan figur Prabowo-nya, lalu PDI ya walaupun ada bahan ya antara Ganjar atau Puan pada akhirnya kan mesin politik yang menentukan ya kesiapan partai. Kang Emil ini tapi kalau misalnya dia jadi cawapres dia mudah diterima. Saya pikir likability-nya lebih baik dibanding semua calon per saat ini karena dia punya apa yang disebut kalau dalam modal sosial secara psikologis itu disebutnya conscientiousness ya. Jadi
dia punya kesadaran yang baik soal posisinya, lalu juga emotional stability dia. Saya pikir dia salah satu kepala daerah yang tidak terlalu banyak membuka ruang konflik. Agreeableness-nya dia juga cukup disukai secara personality, dan ya itu ya, openness to experience. Saya pikir karena mungkin bisa jadi karena dia tidak punya ikatan dengan partai tertentu, Ya. party ID-nya tidak kental gitu ya. Sebetulnya dia yang paling cair keadaannya, bisa kemana saja. Oke, dan mungkin menunggu waktu hingga tahapan pemilu ini akan dimulai gitu, masih ada waktu untuk Ridwan Kamil ini melakukan langkah-langkah dan juga manuvernya. Dan kira-kira apa langkah-langkah yang mungkin paling tepat untuk Ridwan Kamil mungkin lakukan gitu untuk bisa menjaring massa atau suara khususnya nasional, karena mungkin banyak yang menilai juga kalau suara Ridwan Kamil ini hanya terfokus di Jawa Barat saja. Seperti apa nih, Mbak? Ya, saya pikir Kang Emil harus keluar dari karakternya Hmm. yang dalam beberapa dimensi itu terlihat yang sebelumnya saya bilang ya, terlihat hanya mampu dipahami oleh mereka yang berasal dari pendidikan menengah ke Oke. atas, lalu juga tinggal di perkotaan, yang visi program kerjanya itu betul-betul sudah true Hmm. sifatnya. Dan Kang Emil sendiri kan sebetulnya juga kalau melihat selama dia memimpin jadi gubernur, Iya. dia sendiri menyatakan bahwa dia itu fokusnya lebih kepada peletakan fondasi reformasi, dan ini kan bisa menjadi bumerang ya. Iya. Kalau misalnya ada yang menginterpretasikan fondasi reformasi itu artinya dia hanya membangun dasar-dasarnya lalu dia kalau sudah selesai dia pergi, Iya. tapi outputnya kan berarti dia tidak janjikan kan. Hmm. Outputnya itu nanti siapa yang akan meneruskan kursi kepemimpinan selanjutnya, yang mana tidak salah, Iya. tapi artinya Kang Emil ini dalam hal memberikan pernyataan juga kurang mampu menurunkan visi misinya ke bahasa yang lebih sederhana ya, saya Oke. kira. Jadi Hmm. agak sulit bagi dia misalnya tidak mengubah cara komunikasinya, komunikasi pembangunan ini, bagaimana hal-hal yang dia janjikan 14 program kerja ketika dia terpilih disampaikan, mana yang tercapai, mana yang belum tercapai, Iya. mana yang sepertinya sulit untuk dicapai sampai akhir masa kepemimpinan dia. Saya kira perlu dikomunikasikan sehingga nantinya ketika Kang Emil sedang bersafari politik misalnya Iya. di Jawa Barat, kembali menegur sapa para pemilihnya di 2018, lalu ingin meminta dukungan dan doa restu seluruh rakyat Jawa Barat. Artinya seluruh rakyat Jawa Barat ya, semua warga di 27 kabupaten kota, bukan hanya kabupaten kota di mana ia menang Iya. waktu 2018. Hmm. Dan saya pikir kan tidak ada bentuk komunikasi yang lebih baik selain menunjukkan apa-apa yang sudah dia kerjakan dan dirasakan atau tidak. Dan itu akan lebih baik lagi kalau ada data faktual lapangannya ya. Iya. Misalnya hasil survei atau hasil riset tentang kepuasan kinerja beliau dari 14 program kerja tersebut. Oke. Dan menarik kalau melihat manuver yang mungkin akan dilakukan nanti oleh Ridwan Kamil untuk bisa melenggangkan langkahnya menuju Pilpres 2024. Dan mungkin terakhir nih Mbak, mungkin ada informasi yang mau ditambahkan terkait kans Ridwan Kamil di Pilpres 2024, dan mungkin sebagai closing statement-nya bayangan seperti apa yang harus dilakukan Ridwan Kamil dan mungkin juga para pendukungnya seperti apa nih Mbak? Ya, saya pikir langkah pertama untuk Kang Emil tentu memusatkan perhatian untuk Hmm. mendapatkan kendaraan politik. Iya. Jika serius, tentu ia tahu ya bahwa partai politik masih memegang peran penting dalam seleksi dan kandidasi, terutama di tingkat eksekutif. Iya. Yang kedua juga persiapan yang dilakukan, tentunya pertama selain membangun jaringan relawan misalnya, Iya. saya pikir yang tadi ya, komunikasi pembangunan itu harus didesiminasi, harus disebarkan, Iya. karena ini kan tidak akan tahu. Apalagi jika bicara soal politik di level nasional,
Jawa Barat ini DPT-nya kan paling tinggi. Rasanya sayang betul misalnya sebagai kepala daerah Jawa Barat, Kang Emil sendiri tidak sepenuhnya didukung oleh pemilih di Jawa Barat. Iya. Padahal misalnya kita bicara, misalnya katakanlah Pilpres dilakukan per saat ini, Benar. pendukung Ganjar Pranowo bisa jadi 80% ya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Iya. misalnya. Misalnya mengacu dengan hasil kandidat itu dari 3 nama yang biasa muncul ya, Prabowo, Ganjar, Anies, seperti itu. Pak Prabowo juga bisa jadi masih punya banyak pendukung militan dari 2 pilpres sebelumnya. Apalagi per saat ini juga beliau tidak terlalu banyak terekspos masalah ya. Iya. Artinya secara image so far masih positif lah, tidak ada konflik-konflik, tidak ada sesuatu yang merundung tingkat popularitas dia. Sementara kan Kang Emil ini ya itu yang tadi saya bilang ya, di Jawa Barat sendiri kan menangnya juga tidak bisa dibilang meyakinkan. Iya. Kemarin itu dari 4 pasangan calon ada 3 dan 3-3-nya itu tipis-tipis. Jadi dia hanya menang di Bandung, Kuningan, Sumedang, Tasik, Ciamis, Garut, Indramayu, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB 10. 10 itu pun dari 27 sebetulnya tidak menang tidak menang besar ya. Ada beberapa daerah dari 10 yang saya sebut tadi, beliau tipis sekali menangnya, hanya selisih 1.000, ada yang 100.000 paling besar. Jadi saya pikir konsolidasi di Jawa Barat itu perlu sekali per saat ini, dimulai dari sekarang. Apalagi momentumnya kan sudah ada. Beliau bilang 11 program kerja yang mau ditekankan ya, yang tadi saya bilang 11 program prioritas. Saya pikir itu jika berhasil akhir tahun ini ada bentuknya, ada aksi nyatanya, itu bisa hal yang baik sekali untuk disampaikan kepada calon pemilih. Karena sayang betul Jawa Barat itu ada 33 juta pemilih kemarin kan, Benar. 2019. Bayangkan misalnya 33 juta pemilih itu semuanya, ya 80%-nya aja atau 70%-nya aja menyenangi, setelah menyenangi, menginginkan memilih. Saya pikir itu modal yang baik sekali, dan siapapun yang mau maju, baik sebagai capres atau jadi cawapres, pertimbangan itu pertimbangan faktual, pertimbangan nyata, pertimbangan matematis, dan pertimbangan matematis itu rigid ya. Saya kira tidak ngawang ya. Dia pegang ada sekian juta pemilih, lebih jelas gitu. Oke, kita tunggu saja seperti apa langkah dari Ridwan Kamil untuk merealisasikan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024. Terima kasih Mbak Arum sudah menemani kita di siang hari ini dan sudah memberikan banyak informasinya. Terima kasih Mas Bian, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan lainnya Mbak ya. Iya, terima kasih ya Mas ya. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Dewi Arum Nawangwungu selaku Senior Researcher Indo Polling Network mengenai kans Ridwan Kamil di Pilpres 2024. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.